Sejarah dunia bukan hanya tentang kerajaan besar atau negara yang masih bertahan hingga kini. Ada banyak negara, kerajaan, maupun entitas politik yang pernah berdiri, memiliki budaya, pemerintah, bahkan pengaruh besar pada zamannya, namun kemudian menghilang dari peta dunia. Ada yang lenyap karena peperangan, dijajah kekuatan lain, hancur karena bencana alam, atau secara perlahan melebur ke dalam negara modern yang kita kenal sekarang. Kisah tentang negara-negara yang hilang ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi juga pengingat bahwa tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Dalam video ini, kita akan menelusuri berbagai contoh negara yang pernah ada, berjaya, lalu menghilang, meninggalkan jejak yang kadang samar, kadang masih terlihat hingga sekarang. Kerajaan Sriwijaya, sang penguasa lautan yang tenggelam dalam waktu. Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim terbesar yang pernah berdiri di Asia Tenggara. Dari abad ke-7 hingga abad ke-13, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan penting di Selat Malaka. Kekuatannya terletak pada armada laut dan posisinya yang strategis menjadikannya pusat perdagangan rempah, emas, dan hasil bumi dari berbagai daerah. Namun, kerajaan Sriwijaya mulai pudar ketika kerajaan-kerajaan lain seperti Chola dan India menyerang pada abad ke-11. Ditambah lagi, munculnya kerajaan-kerajaan baru seperti Majapahit mempersempit ruang gerak Sriwijaya. Pada akhirnya, nama besar Sriwijaya menghilang, meskipun jejaknya masih dapat ditemukan melalui prasasti dan catatan dari Tiongkok maupun Arab. Kekaisaran Maya, misteri peradaban yang hilang. Di Amerika Tengah, bangsa Maya membangun peradaban maju dengan kota-kota megah, kalender yang rumit, serta ilmu astronomi yang menakjubkan. Kota seperti Tikal, Palenque, dan Chichen Itza pernah menjadi pusat kebudayaan yang mengagumkan. Namun sekitar abad ke-9, banyak kota besar Maya ditinggalkan begitu saja. Tidak ada catatan pasti mengapa peradaban ini runtuh. Ada teori yang menyebutkan perang antar suku, perubahan iklim, kekeringan panjang, atau runtuhnya sistem pertanian. Yang jelas, kekuasaan politik bangsa Maya lenyap meskipun keturunan mereka masih ada hingga kini di Meksiko, Guatemala, dan Honduras. Kerajaan Majapahit, simbol Nusantara yang melebur. Majapahit sering disebut sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Berdiri pada abad ke-13, Majapahit menguasai wilayah luas yang mencakup hampir seluruh kepulauan Indonesia, bahkan hingga sebagian Asia Tenggara. Nama besar Majapahit dikenang karena Sumpah Palapa Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara. Namun setelah masa keemasannya di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit melemah akibat konflik internal, perebutan tahta, serta serangan dari kerajaan-kerajaan Islam yang mulai berkembang di pesisir. Pada abad ke-16, Majapahit resmi runtuh dan Indonesia memasuki babak baru dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Kekaisaran Ottoman, raksasa Eropa dan Asia yang tumbang. Kekaisaran Ottoman berdiri pada abad ke-13 dan bertahan lebih dari 600 tahun. Mereka menguasai wilayah luas mulai dari Timur Tengah, Afrika Utara, hingga sebagian besar Eropa Timur. Pusat kekuasaan mereka ada di Konstantinopel, yang kemudian mereka ubah namanya menjadi Istanbul setelah menaklukkan Bizantium pada 1453. Namun, memasuki abad ke-19, Ottoman mulai disebut sebagai The Sick Man of Europe, alias orang sakit Eropa. Kelemahan ekonomi, kekalahan perang, serta munculnya nasionalisme di berbagai daerah membuat kekaisaran ini terpecah. Pukulan terakhir datang setelah Perang Dunia I, ketika Ottoman kalah dan wilayahnya dibagi-bagi oleh sekutu. Dari reruntuhannya, lahirlah negara modern Turki pada tahun 1923. Uni Soviet, superpower yang menghilang dalam semalam. Pada abad ke-20, Uni Soviet adalah salah satu negara adidaya yang menyaingi Amerika Serikat. Dengan ideologi komunisme, Uni Soviet menguasai wilayah yang sangat luas dari Eropa Timur hingga Asia Tengah. Mereka juga memiliki pengaruh global, terutama selama Perang Dingin.
Namun, pada akhir 1980-an, krisis ekonomi, tekanan politik, serta gelombang nasionalisme di negara-negara anggota membuat Uni Soviet rapuh. Pada tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar, melahirkan 15 negara baru termasuk Rusia, Ukraina, Kazakhstan, dan lain-lain. Peristiwa ini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah superpower bisa menghilang hanya dalam hitungan tahun. Yugoslavia, negara Balkan yang tercabik perang. Setelah Perang Dunia II, Yugoslavia berdiri sebagai negara federasi di kawasan Balkan. Di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito, negara ini relatif stabil meskipun berisi beragam etnis dan agama. Namun setelah Tito wafat, ketegangan antar etnis mulai memanas. Pada 1990-an, Yugoslavia pecah menjadi beberapa negara: Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia Utara. Perpecahan ini disertai perang brutal, genosida, dan konflik panjang yang meninggalkan luka mendalam hingga kini. Tibet, negeri di atap dunia yang hilang kedaulatannya. Tibet pernah menjadi kerajaan yang kuat, bahkan menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan Mongolia. Namun pada abad ke-20, wilayah ini dianeksasi oleh Republik Rakyat Tiongkok. Sejak saat itu, Tibet tidak lagi muncul sebagai negara merdeka di peta dunia. Meskipun pemerintahan Tibet di pengasingan masih dipimpin oleh Dalai Lama, secara resmi Tibet dianggap sebagai bagian dari Tiongkok. Identitas dan budaya Tibet masih bertahan, tetapi status politiknya sebagai negara sudah hilang. Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur, negara yang menyatu kembali. Setelah Perang Dunia Kedua, Jerman dibagi menjadi dua: Jerman Barat yang berideologi kapitalis dan Jerman Timur yang komunis serta berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Selama lebih dari 40 tahun, Jerman Timur hidup sebagai negara terpisah, bahkan membangun tembok Berlin untuk mencegah rakyatnya kabur ke Jerman Barat. Namun, pada tahun 1989, tembok Berlin runtuh. Setahun kemudian, Jerman Timur resmi melebur dengan Jerman Barat, dan lahirlah negara Jerman yang bersatu kembali. Jerman Timur adalah contoh negara yang hilang bukan karena perang, melainkan karena penyatuan damai. Cekoslowakia, perpecahan damai yang jarang terjadi. Di Eropa Tengah, pernah ada negara bernama Cekoslowakia yang berdiri setelah Perang Dunia ke-1. Negara ini cukup kuat dan menjadi salah satu ekonomi termaju di Eropa Timur. Namun setelah runtuhnya komunisme pada akhir 1980-an, perbedaan identitas antara etnis Ceko dan Slowakia makin terasa. Alih-alih berperang, kedua pihak sepakat berpisah secara damai pada tahun 1993. Kini kita mengenal dua negara terpisah, Republik Ceko dan Slovakia. Atlantis, mitos atau kenyataan. Tak lengkap membicarakan negara yang hilang tanpa menyebut Atlantis. Disebutkan pertama kali oleh filsuf Yunani kuno, Plato, Atlantis digambarkan sebagai peradaban maju yang tenggelam ke dasar laut dalam semalam akibat bencana besar. Hingga kini, para sejarawan dan peneliti masih memperdebatkan apakah Atlantis benar-benar ada atau hanya kisah alegoris. Meski demikian, cerita tentang Atlantis tetap memikat imajinasi banyak orang, menjadikannya simbol dari peradaban yang hilang. Negara-negara yang hilang dari peta dunia mengajarkan kita bahwa kekuasaan sebesar apapun tidak pernah abadi. Perubahan zaman, peperangan, politik hingga bencana alam bisa menghapus nama besar dari peta dunia hanya dalam sekejap. Namun, meski nama negaranya hilang, warisan budaya, tradisi, dan jejak sejarahnya tetap hidup hingga sekarang. Kita masih bisa merasakan pengaruh Majapahit di Indonesia, Uni Soviet di Rusia, atau kebudayaan Maya di Amerika Tengah. Kisah ini adalah pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga cermin bagi masa depan. Mungkin 100 atau 200 tahun dari sekarang, peta dunia akan berubah lagi. Negara-negara yang kita kenal hari ini bisa saja bernasib sama, hilang dari peta, tetapi meninggalkan cerita bagi generasi mendatang.